Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mencoba if dengan model yang lain ya. Di sini saya udah sediain ada 3 buah checkbox ya, yang di sini checkbox. Lalu ada 3 buah radio button ya. Masing-masing objek ini bagian ya, ini masing-masing bagian. Yang ini ada proses 1, ada di sini label 1. Di sini ada button proses 2, ada label 2. Di sini ada nilai pakai label, kemudian ada edit 1, proses 3 pakai button, lalu ada edit 2 dan edit 3 ya. Silahkan kalian bikin dulu desain seperti ini ya. Kalau sudah, ini langsung dibuat ya, di pause dulu aja omongan sayanya, langsung dibuat. Kalau udah, kita masuk ke proses. Saya udah sediain rumusnya, kalian tolong diperhatikan ya. Ini yang proses 1, yang button 1 yang ini dulu ya. Saya di sini nggak pakai input proses output ya, karena ini kan cuma gini aja ya, ini inputnya. Oke, jika checkbox 1 titik check ya, checked tulisannya, kalau ini betul ya, ini tuh otomatis ya, otomatis ada dia nih. Checkbox 1 titik tuh checked ada di sini. Sorry. Checkbox 1 titik checked, titiknya dibuang dulu lalu ulangi lagi. Nah, if checkbox 1, jadi kalau saya mau pilih, jika saya pilih checkbox 1, pilih pizza yang ini, sama dengan true ya, itu codingnya. Kalau bahasa manusianya gini, jika saya memilih pizza, nah pizza itu adanya kan di checkbox 1. Nah, di Delphi-nya, if checkbox 1 titik checked sama dengan true ya, nggak pakai titik 2 sama dengan ya. Kalau nilainya true sama false, pilihnya pakainya itu sama dengan aja. Then maka apa yang terjadi, saya mau, kalau checkbox 1 dipilih, saya mau tulisan di label 1 akan keluar tulisan kamu pesan pizza. Berarti label 1 titik caption titik 2 sama dengan kamu pesan pizza, pakai kutip-kutip ya. Else if, karena ada 3, berarti coba kita bahas dulu. Karena ada 3 if-nya, ini syaratnya ada 3, berarti formasinya nanti gimana? If, else if, baru else. Kalau ada 4, berarti if, else if, else if, else ya, seperti itu. Nah, yang kedua, else if, jika saya pilih mie bakso, berarti else if checkbox 2 titik checked sama dengan true, then label 1 titik caption kamu pesan mie bakso ya. Selain itu, berarti pilih yang nasi goreng, label 1 titik caption kamu pesan nasi goreng. Karena sudah selesai, baru kita kasih titik koma ya, yang else baru dikasih titik koma. Oke, sekarang saya jalanin. Oke, perhatikan ya. Di sini syarat checkbox. Checkbox itu kita boleh pilih 1, 2, 3, 3-nya boleh. Ya, tapi kita akan coba satu-satu dulu. Pizza diproses. Kamu pesan pizza, betul nggak? Nah, kita nanti dibandinginnya sama si rumusnya ya. Saya perkecil dulu di sini. Oke. Kita kan checklist yang pizza ya, kita bandingin sama rumus yang di sini. Ingat, program itu baca rumus dari atas ke bawah. Ya, sekarang kita jadi Delphi-nya. Kita pilih checkbox 1. Nah, Delphi-nya baca. Jika checkbox 1 dipilih, maka kamu pesan pizza. Dipilih nggak yang pertama? Iya, dipilih. Jadi langsung kamu pesan pizza ya. Kalau saya pilihnya mie bakso, kita klik proses, kamu pesan mie bakso. Nah, kita bandingin sama seolah-olah kita Delphi-nya ya. Kamu kan checklistnya yang mie bakso, berarti checkbox yang kedua ya. Ingat, program bacanya tetap dari atas. Nah, dia baca dulu yang ini. Jika checkbox 1 dipilih, akan keluar tulisan kamu pesan pizza. Checkbox 1-nya dipilih nggak? Enggak. Nah, karena tidak memenuhi syarat, dia baru baca perintah yang kedua. Kalau checkbox 2-nya dipilih, baru pesan mie bakso. Kamu pesan mie bakso, betul? Betul. Oh, ternyata checkbox 2 nih yang dipilih, berarti pesannya mie bakso. Oke,
Nah, saya tanya, kalau tiga-tiganya saya pilih, ya, tiga-tiganya saya pilih nih. Kalau saya klik proses, hasilnya apa? Kamu pesan pizza, kamu pesan mie bakso, atau kamu pesan nasi goreng? Kalau saya prosesnya diklik. Saya coba ya. Saya klik proses. Keluarnya kamu pesan pizza. Kenapa? Begitu tiga-tiganya dipilih, Miss, padahal tadi yang pertamanya kan mie bakso. Baru Miss pilihnya yang pizza sama yang nasi goreng. Kenapa keluarnya pizza? Nah, ingat apa? Program dibacanya dari atas ke bawah. Dia akan baca dulu ini. Checkbox 1, jika checkbox 1 dipilih, kamu akan keluar tulisannya kamu pesan pizza. Ada nggak ini yang pizza checkbox 1 dipilih nggak? Iya, dipilih. Ya udah, yang 2 dan 3-nya dia nggak akan baca. Ya, paham sampai sini? Mau kamu pilih tiga-tiganya, ya itu percuma karena si rumusnya udah langsung dicegat, udah dijegal gitu ya sama si rumus yang ini, checkbox 1 titik checked sama dengan true. Paham sampai sini? Mau ada 5 di sini kamu pilih semua, ya yang akan kebacanya langsung kecegat sama yang rumus yang baris pertama yang ini. Paham sampai sini? Jadi versi Delphi-nya checkbox 1-nya dipilih nggak? Oh iya dipilih, ya udah rumusnya langsung keluar ini, kamu pesan pizza. Padahal 2 dan 3-nya dipilih juga, ya enggak. Ya, kecuali nanti kita belajar and sama or. Jadi jika checkbox 1 dipilih dan checkbox 2 dipilih dan checkbox 3 dipilih, maka hasilnya apa? Nah, kalau dan itu artinya tiga-tiganya. Ya, misalnya Azalia menyukai ayam goreng dan steak. Artinya apa? Azalia berarti suka dua-duanya, ayam goreng dan steak. Kalau gini pernyataannya, Azalia suka ayam atau steak. Berarti suruh pilih salah satu kan kalau atau. Ya seperti itu. Nah nanti ya semester baru kita akan pelajari fungsi and sama or digabung sama if. Ya sampai sini dulu yang checkbox bisa ya. Oke. Sekarang yang ini. Radio button. Kalau radio button, dia itu memang cuma bisa dipilihnya, cuma bisa salah satu. Kamu anak SD, apakah kamu anak SMP atau kamu anak SMA. Nah, cuma bisanya dipilih salah satu. Ya, oke, kita lihat codingnya. Saya mau bikin codingnya seperti apa ya. Jika radio button 1 titik checked sama dengan true, maka artinya jika radio buttonnya di checklist, maka tulisan di label 2 akan keluar tulisan anak SD. Else if, jika radio button 2-nya dipilih, maka di label 2 akan muncul tulisan anak SMP. Selain itu, akan keluar tulisan anak SMA. Ya, kita coba. Saya pilih SD, proses anak SD. Saya pilih SMA, keluarnya anak SMA. Ini nggak usah saya bahas lagi ya. Pokoknya ingat program itu dibaca dari atas ke bawah. Ya dia nggak jelalatan. Oh kamu pilih mie bakso, dia jelalatan langsung ke checkbox 2 gitu ya. Nah nggak seperti itu. Dia tetap bacanya dari atas ke bawah. Kalau atas terpenuhi, dia nggak akan baca yang bawahnya. Kalau yang atasnya belum terpenuhi, baru dia terus cari ngurutin ke bawah. Oke, sampai sini bisa ya? Ya. Sekarang kita kenalan sama if model lain ya. Minggu lalu saya jelasin gini. Kalau nilainya 85, maka prosesnya itu keluar grade A gitu ya. Kalau nilainya 100 keluar grade B. Nah, seperti itu. Gimana kalau nilainya 100, saya pengen keluarnya itu hasilnya 2. Misalnya grade A sama kamu dapat hadiah. Nah, berarti ada 2 gitu kan hasilnya ya. Nah, caranya kalau ada hasilnya satu syarat hasilnya 2, misalnya gini. Jika Azalia naik kelas, maka 1, dia dapat hadiah pulsa, 2, dia ditraktir makan. Nah, berarti dia kan dapat 2.
dua hasil. Nah, seperti itu ya. Caranya gimana? Nah, seperti ini. Perhatikan dulu. Oke. Loh, kok di sini ada prosedur, ada var, ada begin. Bukannya var itu harusnya ditaruhnya di paling atas sekali ini ya. Nah, saya ulangi lagi. Nulis var itu bisa ada di dua tempat. Di sini bisa satu, ya. Yang di sini kita sebutnya namanya variabel global. Variabel global itu variabel yang berlaku untuk semua button. Semua button bisa pakai variabel yang ada di sini. Namanya sama boleh, ya. Nah, kalau variabelnya ditaruh di sini, ya, ini namanya variabel lokal. Artinya nilai, hasil 1, hasil 2, nama-nama variabel ini cuma berlaku buat di button 3 aja karena dia lokal. Ya, jadi penulisan variabel ada dua tempat. Ya, ada di global, ada juga di lokal. Kalau lokal ya cuma buat di button 3 aja. Ya, nulisnya juga di antara prosedur button 3 sama di antara beginnya. Kalau di global ditulisnya di paling atas. Ya, sampai situ dulu. Oke, lanjut ya. Inputnya, saya punya nilai. Nilai akan saya input sebagai bilangan pecahan. Posisinya ada di edit 1 titik teks ya. Jadi nilai adalah sebuah huruf. Huruf ya, semua kan yang ada di teks yang ada di edit itu dibacanya sebagai sebuah huruf, sebagai sebuah string. Nah, kita mau rubah jadi bilangan pecahan. Posisinya ada di edit 1 titik teks ya, titik koma. Prosesnya, jika nilai lebih dari 100, maka, nah ini bedanya sama yang pertemuan yang dulu-dulu, yang kemarin ya. Jika nilai lebih dari 100, maka begin, ya, begin yang ini punyanya si if. Perhatikan, begin, hasil satunya data error, titik koma, hasil 2-nya masukkan kembali data, titik koma. Miss kan katanya kalau titik koma itu cuma bolehnya ada di else aja. Iya, kalau if-nya yang sederhana. Nah, seperti yang ini. Kalau ya, nah ini kan ceritanya kalau if yang hasilnya bisa ada 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Nah, kita formatnya seperti ini, pakai begin. Ya. Harus dikasih titik koma. Nah, kalau ada begin harus ditutup pakai n. Berarti n yang ini itu punyanya begin yang ini. Jelas sampai sini ya? Oke, lanjut. Else if nilai lebih besar sama dengan 80, maka begin, hasil satunya grade A, hasil 2-nya selamat kamu dapat kuota 30 GB. Titik koma n. N ini punyanya begin yang ini. Else selain itu begin lagi. Hasil satunya grade B, hasil 2-nya selamat kamu dapat kuota 10 GB. Titik koma. N titik koma ini punyanya begin yang else. Kalau udah selesai, baru si NN ini dikasih titik koma kalau udah selesai. Jadi N titik koma ini punyanya begin else. Punyanya begin yang ini. Ya, kalau udah begin, udah else, begin, baru N-nya pakai titik koma artinya selesai. Ya, terus yang di bawah begin itu pasti ada titik komanya. Ya, outputnya edit 2 titik teks hasil titik koma. Karena kan di edit 2 kita mau ngambil hasil 1, di edit 3 kita mau ambil hasil 2. N titik koma ini punyanya siapa? N titik koma ini dia otomatis udah muncul. Ya, otomatis muncul dari mana kita buktikan. Ya, saya punya satu button. Kita gambar satu button di sini ya, button 4 asal aja. Tuh. Pasti otomatis ada prosedur begin n titik koma sama n titik. N titik artinya selesai, ya. Nah, yang ini, yang tadi, ini saya hapus dulu ya. N titiknya. N titik mah punyanya semua prosedur ya. Oke, n titik koma ini punyanya siapa berarti? N titik koma ini punyanya begin dari yang prosedur. Yang tadi awal banget, yang standar. Sedangkan n titik koma yang ini dia punyanya begin dari if. Ya, sampai sini paham ya?
Kita coba ya. Ini delete aja. Kalau ada kayak gini kalian delete aja ya. Artinya mana button 4-nya nggak ada. Oke. Nilainya saya mau 200. Kalau 200 berarti kalau menurut soal cerita 200 itu tadi apa? Error cina ya. Data error, ini hasil 1, hasil 2-nya masukkan kembali data. Kalau saya isinya 90, berarti kan lebih dari 80, harusnya dia grade A sama dapat kuota 30 GB ya. Kita cek. Ya, grade A kamu dapat kuota 30 GB. Kalau nilainya 30, proses grade-nya B, kamu dapat kuotanya cuma 10 GB. Sampai sini bisa? Bisa ya? Oke, sambil di-review lagi ya. Saya bikin lagi deh satu di sini aja ya. Nilainya bolehlah saya copy paste ya di sini. Ini beda ya, beda soal cerita ya. Prosesnya jangan di copy paste dari sini karena ini udah ada rumusnya. Kita bikin proses 4. Lalu ininya pakai label aja lah keluarnya, di label 5. Hasil. Oke, soal ceritanya gini. Oke, soal ceritanya, jika nilainya lebih dari 100 gitu ya. Bentar, saya catat aja deh. Jika nilainya lebih dari 100, kok nilainya kelihatan segini? Jika nilainya lebih dari 100, grade-nya jangan grade aja, bosan bonusnya voucher. Voucher 1 juta. Ya, kalau lebih dari 100. Kalau nilainya 70 sampai 100, ya 70 sampai 100, voucher 500.000. Selain itu, ya jangan selain itu dulu lah ya. Kalau lebih dari 50, hadiahnya voucher 250.000. Kalau selain itu, berarti di bawah 50, vouchernya 100.000 aja. Nah, kalau yang soal kayak gini, ini kan syaratnya satu, hasilnya juga satu kan, voucher 500.000 atau voucher 1 juta atau voucher 250.000 atau voucher 100.000. Kalau soal yang ini ya, satu syarat, hasilnya 2. Berarti pakainya yang begin and ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini yang minggu lalu, yang biasa aja. Satu syarat, satu hasil ya. Kita coba bikin di sini. Oke, mau variabelnya lokal apa global? Lokal aja ya. Var-nya n aja ya. N sama dengan integer aja lah. Oke. Hasil 3 itu string. Oke, begin ya. Kita bikin inputnya dulu. Inputnya berarti n.2 sama dengan str to int. Posisinya ada di mana ini? Nilai akan diinput di mana? Di edit 4. Nilai akan diinput di edit 4 titik text. Input udah selesai, kita bikin proses. Prosesnya, yuk bareng-bareng ya. Kamu sambil ngomong dalam hati di rumah juga boleh lah. Yuk ikutin omongan saya barengan ya. If jika nilainya lebih dari 100, maka hasil 3.2 sama dengan apa? Voucher 1 juta. Gitu ya. Nggak pakai titik koma, karena kan belum selesai. Kenapa tuh yang tadi ini dapat ke titik koma? Ingat, yang di bawah begin pasti ada titik koma. Ya, kalau yang begin, if pakai begin, kalau apa? Kalau hasilnya
lebih dari 1 ya. Kok ini kan cuma 1, berarti nggak pakai begin kan? Kalau nggak pakai begin ya nggak ada titik koma berarti. Else if. Nah, ini gimana nih? 70 sampai 100. Berarti apa di sini? N-nya gimana? N 70 sampai 100 tuh gimana? N 70 sampai 100 gitu? Nggak kayak gitu. Gimana coba? Kamu bikin pembatas untuk si N yang angkanya itu ada di kelompok angka 70 sampai 100. Kalau 70 sampai 100 nulisnya gimana? 70-nya ke bawah nggak sih kalau 70 sampai 100 teh? Ke bawah ya? Sok gimana? Saya mau 70-nya ke bawah. N lebih dari sama dengan 70. Ya. Atau Miss kalau nilainya 90 berarti gimana? 90 masuk ke if apa ke yang bagian dari else if? 90 lebih dari 100 enggak? Enggak. Ya. 90 lebih dari 70 enggak? Iya. Miss boleh nggak nulisnya gini aja, kurang dari sama dengan 100. Nulisnya gitu aja Miss, boleh nggak? Ya, kalau ada soal 70 sampai 100 tulisnya kurang dari 100. Nah, kalau kurang dari 100 ya, nanti kamu dapat nilai 30. Ingat, program baca dari atas ke bawah. Kalau kamu ngisi nilainya 30, harusnya kalau menurut soal cerita 30 itu cuma dapat 100.000 kan? Nah, kalau kamu nulisnya kayak gini, 30 itu masuk ke kurang dari 100, dia akan dapat voucher 500.000. Ya, kamu ngetesnya seperti itu. Paham sampai sini ya? Berarti saya harus di sini lebih besar sama dengan 70. Ya. Logika aja ini mah. Ya, hasil sama dengan voucher 500.000. Else if lagi ya, saya copy paste aja. Kalau udah ngerti boleh copy paste ya, kalau yang belum ngerti jangan. Tunggu ini, kalau lebih dari 50 katanya, lebih dari 50 dia dapat vouchernya 250.000. Ya. Else hasil 3.2 sama dengan apa? Voucher 100.000. Ya, perlu pakai n titik koma nggak? Nggak usah kan? N titik koma itu punyanya Begin. Nah, ini n titik koma punya siapa? Ya punya Begin ini kan, dia mau otomatis. Ya, ingat. Nah, terus kalau if yang biasa aja, sesudah else itu baru dikasih titik koma, yang lainnya nggak usah. Nah, perbandingannya perbedaan sama yang tadi seperti itu. Ya, kita coba. Nilainya 200, dapat vouchernya 1 juta, betul? Kurang apa nih? Oh, belum di output ya. Outputnya mau keluar di mana? Di edit berapa ini, saya lupa. Oh, di label 5 ya. Outputnya kita mau keluar di label 5 titik caption. Label 5 titik caption sama dengan hasil 3. Kita isi ya, 200. Nah, voucher 1 juta. Kalau nilainya 75. Proses 500.000. Nilainya 60. 250.000. Nilainya 10. Voucher 100.000. Ya, kalian bisa ini baca ini. Baca yang ini. Bisa ya 70 sampai 100. Kenapa sih di rumusnya nulisnya lebih besar dari 70? Bisa ya? Paham kenapa? Kan range antara 70 sampai 100. Kalau kamu nulisnya kurang dari 100, nanti yang 50 masuk ke dalam voucher 500.000. Ya, betul? Nah, berarti kamu nulisnya, kalau kamu nulisnya kurang dari 70, nah nanti yang 90 masuknya kemana tuh? Atau enggak nilainya 75 lah, atau 85 masuknya kemana? Nggak masuk kemana-mana ya. Jadi paling tepat itu range untuk ngebatasin 70 sampai 100 itu pembatasnya adalah lebih besar dari 70. Tapi ingat,
Miss atau kalau gitu 200 nanti masuknya 500.000. Ya enggak, kan program itu bacanya dari atas ke bawah. Kalau 200 ya udah kecegat sama yang ini, kan ini N lebih dari 100. N-nya 200, 200 lebih dari 100 enggak? Iya, lebih dari 100. Ya udah, ini hasilnya. Enggak akan kecegat dulu sama voucher ini, enggak, kan dia enggak jelalatan matanya. Ya, bacanya itu dari atas ke bawah. Yang dikasih titik koma yang mana? Yang L saja. Ya. Yang ini kenapa dikasih titik koma tuh kalau yang atas? Sekali lagi, ini karena dia ada dari begin. Kalau ada di bawah begin itu harus dikasih titik koma. Kalau ada begin itu harus dikasih N, tulisan N. Kalau sudah selesai baru dikasih N titik koma. Paham? Ya, kenapa harus pakai begin if-nya? Kalau if-nya mau mengeluarkan beberapa hasil. If-nya mau mengeluarkan beberapa hasil, jika syaratnya mau menghasilkan beberapa hasil baru pakai begin. Kalau enggak cuma satu aja kayak gini, ya udah gini aja. Cukup. Tapi ingat ya, else yang terakhir dikasih titik koma. Oke, sampai sini bisa? Bisa ya, silahkan kalian salin langsung dibuat sendiri. Oke, nanti lanjut udah ini saya kasih kisi-kisi. Oke, bisa ya? Oke, kalau udah silahkan dibuat di Delphi-nya, disalin di buku catatannya, dan nanti tulis kisi-kisi. Oke, selamat siang, terima kasih.